Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama Kace dengan cerita Silver Moon, sebuah karya karangan Kak Pokinop. Selamat mendengarkan. Part 42. Tunggu, bolehkah aku bertanya? Alex memotong pembicaraan. Silahkan, jawab Zen santai. Nyonya Hera bilang ia menolong kalian 20 tahun yang lalu. Tapi, kau sepertinya salah paham. Kami bukan orang yang sama dengan orang-orang yang 20 tahun lalu ditolong oleh Hera. Jawab Zen kalem sambil tersenyum penuh arti. Maksudmu? Alex makin bingung. Mereka tak mengerti arti pembicaraan anak laki-laki di depannya itu. Mereka yang ditolong Hera adalah orang tua kami. Kami adalah generasi setelah mereka. Kalian pernah mendengar nama Guardian Kids? Zen balik bertanya. Guardian Kids? Kian mengerutkan dahinya berpikir dengan keras. Indri melotot kaget. Orang-orang itu. Aku pernah mendengarnya. Kalau tak salah, itu sekelompok orang yang sangat terkenal di Asia belakangan ini. Alex menatap Orion yang juga menatapnya. Jelaskan padaku, pinta Orion. Guardian Kids itu adalah sebuah kelompok yang beranggotakan 7 orang. Katanya sih dulu hanya 6, tapi kemudian menjadi 7. Mereka mencuri uang, kekayaan pribadi, koleksi pribadi, dan semua benda-benda bernilai tinggi dari para pejabat dan para koruptor. Lalu melelangi di dunia bawah. Uang hasil lelang itu kemudian mereka sumbangkan pada orang-orang yang pantas menerimanya. Alex menjelaskannya panjang lebar. Memangnya mereka malaikat? Balas Orion sarkas. Tidak, kami bukan malaikat. Kami hanya anak-anak yang senang bermain. Jawab seseorang dengan riangnya, yaitu Mary, anak perempuan berambut coklat muda yang sebelumnya berteriak-teriak di hadapan mereka, kini duduk dengan tenang dan terlihat paras cantiknya. Tetapi kelakuannya jauh dari kata cantik. Indri menatap anak-anak yang lebih muda di hadapannya dengan takjub, sambil mengambil kesimpulan dari pembicaraan mereka. Jadi, kalian Guardian Kids? Tanyanya heboh. Tak ada satupun dari mereka yang bersuara ataupun mengangguk. Yang ada hanyalah senyuman tipis yang mereka perlihatkan sebagai jawaban iya. Jadi, Orion masih bingung dengan arah pembicaraan mereka sebenarnya. Orang yang Hera tolong 20 tahun lalu itu secret agent. Mereka adalah orang tua kami. Zen menjelaskan. Dan mereka sudah pensiun. Lanjutnya lagi. Lihat ini istrimu. Kata Glenn tiba-tiba, berbicara pada Orion dan memutar layar MacBook-nya ke arah Orion. Tangannya mengepal melihat layar itu, menunjukkan Luna yang sedang berbicara pada seorang perempuan. Siapa yang berbicara dengannya itu? Orion menahan emosinya. Lily Vinegard. Kau pasti tahu kan dia siapa? Ini terjadi kemarin. Aku mencuri filenya dari keamanan CCTV rumah sakit tempat istrimu dirawat. Glenn kembali membalik MacBook-nya dan tenggelam dengan pikirannya. Bagaimana kau bisa menemukan itu? Kian bersuara. Glenn mengangkat sebelah alisnya menatap Kian dengan heran. Maaf Kak Kian, tapi aku harus mengatakan kalau kau seharusnya jangan hidup di zaman batu. Era ini sangatlah berbeda dengan era kalian dulu. Kian menatap Glenn dengan kesal. Sakit hati karena telah dihina oleh seorang anak kecil. Maafkan perkataan kasarnya, wajar saja kalian tak tahu. Ia adalah hacker, ia mengetahui segalanya. Bahkan jika kalian meminta untuk menggerakkan satelit pun, ia bisa melakukannya. Elle menggantikan Glenn meminta maaf. Tidak semua orang sepintar dirimu, Glenn. Ingat itu, kata Mary mencibir.
Sepertinya istrimu akan dijadikan tumbal atau persembahan. Mereka memulai upacara seminggu lagi kan? Kita harus menghentikannya. Zen kembali menatap Orion dengan serius. Tumbal? Orion menyipitkan matanya. Apa maksudmu? Dengan pembawaannya yang tenang, Zen melanjutkan penjelasannya. Mereka mengorbankan seorang gadis perawan setiap tahunnya untuk dijadikan tumbal dalam ritual ini. Ritual ini membuatnya bisa menambah umur melalui sihir hitam. Tapi tahun ini sangat berbeda. Mungkin ini ritual terbesar Pentom yang pernah diadakan. Ia bermaksud untuk membuat sebuah ritual terbesar yang melibatkan para penyihir dan juga orang-orang dunia bawah. Sialan. Orion semakin geram dan mengepalkan kedua tangannya kuat-kuat menahan emosinya. Kau sudah menemukan markas mereka? Zen beralih pada Glenn yang sedari tadi melakukan tugasnya. Tidak bisa. Mereka pintar sekali. Mereka tak meninggalkan jejak apapun. Aku tak bisa melacaknya jika mereka tak meninggalkan apapun. Glenn menggeram marah menatap layar di depannya. Zen, panggil Sasi lembut. Meskipun begitu bisa terdengar oleh semua orang di sekitarnya. Suaranya membuat semua perhatian teralihkan padanya. Seseorang datang. Siapa? Glenn menutup MacBook-nya perlahan, lalu saling bertatapan dengan anggota GK yang lainnya. Tidak tahu, aku gak kenal, tapi ia perempuan yang kuat dan terlatih. Langkahnya halus seperti Mary. Enggak, ini bahkan lebih halus dari Mary. Jawab Sasi mulai cemas. Hei, ada apa? Alex mulai bingung. Bisakah kau diam? Kata Zen pelan tapi tegas, membuat Alex terdiam. Sekarang, semua anggota GK tiba-tiba bergerak dari posisinya ketika mendengar aba-aba dari Zen. El mengeluarkan pisau bedah miliknya dari dalam saku celananya. Sedangkan yang lain masing-masing mengeluarkan pistol semi-otomatis di balik pinggang masing-masing, kecuali Sasi. Ia tak memiliki senjata apapun. Zen melarangnya memiliki senjata karena ia yang akan melindunginya. Semua anggota bersiap siaga mengelilingi Sasi yang berada di tengah mereka. Ku beritahu, lindungi diri kalian menggunakan sihir yang kalian punya, kata Jerry memperingati ke arah Orion dan yang lainnya. Zelia yang perasaannya mulai tak enak, mulai membuat perlindungan sihir untuk Orion, Indri, Alex, Kian, dan dirinya. Perisai itu berbentuk setengah lingkaran dan berwarna hijau transparan sehingga memungkinkan melihat apa yang terjadi di luar perisai. Posisi? Tanya El menatap sekitar dengan was-was. Ia berjalan ke sini lewat pintu depan. Sasi terheran-heran. Ia datang, katanya lagi. Halo, sapa seorang wanita melambai. Kalian menungguku? Tanya wanita itu tersenyum lebar. Kukira siapa? Dasar. Dave menurunkan senjatanya, lalu menghela napas kasar. Begitu pula dengan anggota Guardian Kids yang lainnya. Mereka memandang wanita itu kesal, lalu kembali menyimpan senjata mereka. Kalian kenal dengannya? Tanya Sasi bingung. Dia, Black Rose. Dia rekan kita di dunia bawah. Jawab Zen menepuk pelan kepala Sasi. Pembunuh bayaran? Sasi kembali bertanya pada Zen. Bagaimana kau tahu? El menoleh kaget. Aku pernah mendengar orang tua angkatku dulu membicarakannya. Jawabnya kalem. Halo anak-anak manis, aku membawa kabar gembira untuk kalian. Katanya langsung memeluk Glenn dengan gemas. Lepaskan aku, dasar tante mesum, teriak Glenn menjauh. Wanita itu langsung membuat Glenn terjatuh dengan satu pukulan di tengkuknya. Sembarangan kau bicara, umurku baru 25 tahun. Katanya berapi-api. Kalau saja Glenn orang biasa, mungkin ia sudah langsung pingsan karena pukulan itu. Ah, sialan. Rutuknya kesal, lalu kembali berdiri sambil menggosok-gosokkan tengkuknya yang sakit. Kabar gembira, apa itu? Tanya Jerry penasaran mengabaikan keluhan Glenn. Tiba-tiba wanita itu tersenyum lebar. Hah, apakah kau anak baru itu? Cantiknya, katanya heboh. Sasi,
Sasi mengulurkan tangannya ke arah wanita itu. Manisnya. Wanita itu tak membalas uluran tangannya, melainkan memeluk Sasi dengan gemas. Namaku Rima, panggil aku Rima. Wanita itu melepaskan pelukannya. Black Rose itu hanya kode namaku saja. Baiklah, Karima, jawab Sasi gugup. Cukup sekian part kali ini. Bagaimana menurut Sobat Kece? Bagian mana yang paling berkesan? Komen di bawah ya. Jangan lupa berikan jempolnya dan tekan tombol subscribe-nya ya. Serta nyalakan loncengnya agar Sobat Kece tidak ketinggalan dengan kelanjutan ceritanya. Karena Kece siap menemani kamu jelajahi cerita, ciptakan dunia.